Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bapak-bapak bisa maju ke depan biar bisa lihat mukanya saya, Pak. Ayo Pak, maju dikit Pak. Aja. Kalau nggak nampak wajahnya kayak dengar radio, Pak. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik hadirin sekalian, sebelum kita mulai ya, semua kita tawajuh ya, nggak ada yang jasadnya di majelis, fikirnya di pasar, di rumah ya. Semua kita sama-sama memikirkan akhirat kita semua ya. Tidak ada yang whatsappan, yang ngobrol, yang tundukkan kepala, apalagi tertidur. Nggak apa-apa, gini aja. Oh, bisa direndahin. Cukup ya, pakai ini aja terdengaran Boy ya, nggak usah pakai ini ya. Jadi hadirin sekalian, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman ya. Tanpa iman tidak ada satu orang pun yang akan mampu mentaati Allah dan Rasulnya. Meskipun dia kaya, meskipun dia sehat, meskipun dia penguasa, dia raja, dia presiden, gubernur, wali kota, bupati. Ini Masya Allah ada guru saya nih Bang Yan Harlan datang nih, Masya Allah, terima kasih Bang, jauh-jauh datang. Beliau ini dari Saling Sapa TV. Jadi acara kita ini insya Allah nanti akan disiarkan di TV beliau insya Allah. Amin. Saling Sapa TV. Untuk mentaati Allah yang diperlukan iman. Sekaya apapun itu orang, kalau tak ada iman tak akan mampu dia mentaati Allah. Sebaliknya, semiskin apapun dia, kalau dia ada iman, dia pasti akan taat sama Allah dengan segala kemiskinannya. Sesehat apapun dia, sekuat apapun fisiknya dia, tapi kalau tidak ada iman tak akan mampu dia mentaati Allah dan Rasulnya. Begitu juga sebaliknya, meskipun dia sakit hadirin sekalian, tapi ada iman di hati, dia akan mentaati Allah dengan segala keterbatasannya. Nah, maka perkara inilah yang harus kita usahakan di dalam diri kita setiap hari, setiap saat, karena iman ini kadang masuk, kadang keluar dia. Kata Nabi di akhir zaman, iman umatku keluar masuk. Pagi dia beriman, sore dia kafir. Sore dia beriman, paginya hilang imannya. Kalau sahabat-sahabat Nabi turun naik, yazid wa yankus, kadang naik kadang turun, itu bagus. Kalau iman kita turun naik itu masih bagus. Yang parah itu keluar masuk. Dan na'udzubillah, bahayanya lagi kalau pas keluar iman mati. Nah ini bahayanya. Maka hadirin, Nabi mengajarkan kita sebuah amalan sederhana, jaddidu imanakum, kata Nabi, perbaharuilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah." Banyak-banyaklah ucapkan la ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau sendirian zikirkan, kalau jumpa orang dakwahkan ya.
Kalau sering kita bicara kebesaran Allah, memuji-muji Allah, ya, berzikir, berdakwah, maka nanti kebesaran Allah masuk ke hati kita. Karena hati ini 4 salurannya: lisan, pendengaran, penglihatan, fikiran. Apa yang dibicarakan, didengar, dilihat, difikirkan masuk hati. Makanya orang yang hari-hari bicara kebesaran Allah, dengar kebesaran Allah, lihat kebesaran Allah, fikirkan kebesaran Allah, hati dia ada kebesaran Allah. Kalau sudah ada Allah di hati kita, maka makhluk keluar dari hati kita. Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada lagi itu handphone di hati, tak akan ada lagi suami di hati, tak akan ada lagi istri, anak, mobil, rumah di hati. Hati ini nggak boleh ada, dunia nggak boleh di hati. Dunia itu di tangan saja, di hati jangan. Ya, dunia di tangan, di hati jangan. Hati itu baitullah, rumahnya Allah. Only Allah di dalam hati itu. Hari ini masalah kita silih berganti. Kenapa? Ada makhluk di hati. Maka langkah awal yang harus kita lakukan supaya iman masuk ke dalam hati, bersihkan hati dari ghairullah. Keluarkan semua kecintaan kepada ghairullah, kepada makhluk, dan ganti dengan kecintaan kepada Allah. Orang yang mencintai makhluk tak akan mampu mencintai Allah. Orang yang mencintai suaminya, istrinya, anaknya tak akan pernah bisa mencintai Allah. Tapi orang yang mencintai Allah, dia akan mencintai suaminya karena Allah, dia akan mencintai istrinya karena Allah, dia akan mencintai anak-anaknya karena Allah. Allahu Akbar. Paham nggak sampai di sini, Bu? Insyaallah ya. Cintai Allah melebihi segala-galanya. Ya. Jadi kalau Allah sudah ada di hati, aman kita. Tanda-tanda Allah ada di hati. Tanda-tanda iman ada di hati. Apa tanda-tandanya hadirin sekalian? Datangnya dunia tak terlalu mengembirakan hati, hilangnya dunia tak menyedihkan hati. Kira-kira ada nggak iman kita, Pak? Kita bawa duit 1 kresek, 1 tas, berubah cara jalan. Semua orang mau dibeli. Cara bicara berubah. Maka saya ingatkan hadirin sekalian, usahakan iman. Salah iman, salah amal. Orang tak yakin kepada Allah nih, maka seluruh amalnya salah. Salatnya salah, zakatnya salah, puasanya salah, dia ke ta'lim salah, semua salah. Bahkan dia masak salah. Orang kalau nggak beriman, dia masak bukan karena Allah, masak karena suaminya. Suaminya pulang udah makan, tahu-tahu di jalan marah, dia ngamuk-ngamuk dia. Tapi orang beriman nggak pernah. Orang beriman tidak pernah mengatakan coba kalau begini, coba kalau begitu, seandainya begini, seandainya begitu. Itu perkataan hadirin sekalian telah mencoret keimanan seseorang. Orang beriman kalau berkata-kata selalu dia katakan hadza min fadli rabbi, ini pasti yang terbaik dari Allah, ini dari Allah. Ya, jadi mulai hari ini jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak boleh lagi kita mengatakan coba kalau begini, coba kalau begitu. Coba kalau dia nggak lewat jalan sana nggak jadi mati dia. Nah, ini perkataan orang-orang musyrik. Bapak, pernah waktu murabbi kita Ustaz Arif bin Ilham meninggalkan di pemakaman, ada orang bisik-bisik samping saya. Coba kalau dia nggak di kemo dia nggak mati. Terus saya bilang sama dia, Pak, Bapak lihat tuh di Palu sana tuh, Pak, di Lombok sana nggak ada orang di kemo, ribuan mati. Paham ya? Jadi apapun yang terjadi, kaitkan dengan Allah, hubungkan dengan Allah. Memuji seseorang, katakan Masya Allah. Kalau berjanji, katakan Insya Allah. Takut, ketakutan, la haula wala quwata illa billah, teriakkan kalimat takbir Allahu Akbar, hilang rasa takut. Lihat perkara yang menakjubkan, subhanallah, hilang seseorang, hilang barang, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Bisa nggak kita kayak gitu hari-hari, Pak? Tiap ngomong Allah, Allah, Allah lagi, Allah terus, Allah lagi, Allah lagi. Siang ini kita tidak berjumpa, namun Allah jumpakan kita. Sebentar lagi kita tidak berpisah, namun Allah akan pisahkan kita. La ilaha
illallah. Hanya Allah satu-satunya zat yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Hanya Allah yang mampu menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Hanya Allah yang berkuasa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. La ilaha illallah. Yang menurunkan hujan, yang mengatur seluruh suasana dan keadaan adalah Allah. Yang menjadikan satu orang kaya adalah Allah. Yang menjadikan dia miskin adalah Allah. Yang memuliakan adalah Allah. Yang menghinakan adalah Allah. Yang menaikkan raja-raja adalah Allah. Yang menurunkan raja-raja adalah Allah. Allah berkuasa, apapun yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apapun yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. La ilaha illallah. Kalau Allah mau bahagiakan kita di mana saja, kapan saja, hatta di dalam api Allah bahagiakan Nabi Ibrahim. Dalam api bahagia. Ditanya kapan saat terindah dalam kehidupanmu wahai Ibrahim, dia katakan ketika aku dibakar. Kok kita tinggal di rumah mewah ada AC-nya nggak bahagia, itu gimana ceritanya? Hari ini hubungan kita dengan Allah rusak, hadirin sekalian. Kebahagiaan kita tergantung dengan makhluk, dengan suami, dengan anak, dengan istri. Terlalu banyak berharap sama makhluk, kecewa. Tidak ada kesakitan yang lebih menyakitkan daripada kesakitan berharap kepada makhluk. Orang yang berharap kepada makhluk pasti kecewa. Semakin besar harapannya, semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupannya. Maka berharaplah hanya kepada Allah saja. Dan akhlak tertingginya orang-orang mukmin apa? Mereka senantiasa berhusnuzon kepada Allah, mereka senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Ini hadirin, ini jarang dibahas di pengajian-pengajian tentang iman ini. Yang dibahas bagaimana cara sholat, cara wudhu, bagaimana haji yang benar, bagaimana umroh yang benar, bangun masjid. Iman tadi dibahas. Padahal ini perkara bahaya nih. Hari ini orang kalau bermaksiat dia merasa berdosa, betul nggak? Habis berbohong, astagfirullah, merasa berdosa dia. Habis ngambil haknya orang, mencuri, korupsi, merasa berdosa dia. Tapi ada orang Pak nggak merasa berdosa setelah dia berharap sama makhluk. Padahal berharap sama makhluk itu dosa besar. Apalagi meminta sama makhluk, nggak boleh. Meminta itu hanya kepada Allah saja. Allah tempat meminta. Ya, maka mulai hari ini tolong nih Bapak Ibu sekalian, perbaiki iman kita. Kalau iman sudah sempurna masuk ke dalam hati kita, saya yakin kita tidak akan lagi mau curhat kepada siapapun kecuali kepada Allah. Bahkan orang-orang yang faham agama, hadirin sekalian, para wali-wali Allah, para sahabat, mereka tidak ingin kesusahan dia, kelaparan dia, masalah dia diketahui orang lain. Tidak pengen. Tidak tahu tuh Abu Hurairah lagi sholat, tahu-tahu pingsan. Orang pikir kena penyakit epilepsi ayan, tahu-tahu kelaparan. Pas diperiksa ternyata di dalam sarungnya itu ada 3 batu yang mengganjal perutnya. Dia tidak bercerita ke Rasulullah dia lapar, dia tidak minta ke Abu Bakar dia lapar. Bahkan Nabi pernah datang ke rumah putrinya Fatimah, Nabi ketuk pintunya, Assalamualaikum, tak terdengar jawaban Waalaikumsalam. 3 kali Nabi ketuk, akhir terbuka pintu, hadirin sekalian, Nabi masuk. Ternyata putrinya Fatimah tak mampu lagi meluruskan hijabnya, dan Nabi melihat putrinya begitu kurus, kelaparan, hampir terjatuh. Nabi peluk Fatimah. Kenapa nak? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ternyata sudah 3 hari tidak makan. Dia tidak bercerita kepada ayahnya Rasulullah SAW. Dia tidak mengadu ke orang kaya. Ini baru satu telat makan langsung datang ke rumah orang kaya, mengeluh, susah hidup saya Pak. Ditanya mana suamimu? Dia kata Ali lagi pergi berdakwah. Nabi menangis dan Nabi berdoa kepada ya Allah, Maha Suci Engkau yang telah memberikan kefahaman yang dalam kepada anakku tentang agama. Jadi orang-orang yang beriman, hadirin mulia, dia tidak mau meminta berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia kalau curhat itu 2/3 malam di atas sajadah tempat curhat terindah. Nggak usah ngadu-ngadu deh sama Allah. Nggak usah curhat-curhat di Facebook, di Twitter, curhat Instagram, WhatsApp,
Ada masalah hitam langsung profile picture ya. Satu kampung tahu, satu dunia tahu. Padahal masalah kecil ya. Masalah guyon-guyon kadang-kadang jadi masalah besar. Nah, orang mukmin dia memandang dunia ini bukanlah sebuah masalah. Karena dunia ini tipu-tipu, main-main saja. Ya. Kesedihan di dunia bukanlah kesedihan yang sesungguhnya. Kebahagiaan di dunia bukanlah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kerajaan di dunia bukanlah kerajaan yang sesungguhnya. Kecantikan di dunia bukanlah kecantikan yang sesungguhnya. Ketampanan di dunia bukanlah ketampanan yang sesungguhnya. Pengadilan di dunia bukanlah pengadilan yang sesungguhnya. Di dunia ini yang menang belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Biasa-biasa sajalah sama dunia. Dunia ini panggung sandiwara, sinetron. Iya Pak. Saya tinggal di Cibubur itu banyak, di dekat-dekat rumah saya itu kadang-kadang sore saya lihat orang syuting FTV, kadang syuting film, banyak lokasi syuting di sana. Ada syuting satu film kerajaan itu, gagah dia, ketika syuting action langsung pasang mahkota jadi raja. Mati kamera, duduk disuruh pergi beli nasi padang Pak. Kau beli nasi padang lo, siap bos. Ternyata di kehidupan asli dia bukan raja, dia cuma raja di film saja. Ya biasa aja lah ya. Ada yang jadi gembel, jadi pengemis di dalam sinetron, pulang-pulang naik Ferrari dia. Ternyata di kehidupan asli dia milioner. Ini panggung sandiwara saya dunia ini. Semua orang seperti orang yang sedang tertidur dan bermimpi, kata Sayyidina Ali di dunia ini. Kapan dia terjaga? Ketika dia mati, masuk kubur baru terbangun dia. Wake up. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Dunia ini semua Masya Allah kayak biasa-biasa aja lah sama dunia ini ya. Sementara semuanya, tak lama. Kaya tak lama, miskin tak lama, sakit tak lama, sehat tak lama, cantik tak lama, tampan tak lama. Jadi raja tak lama, sebentar saja. Penuh dengan fitnah kerajaan dunia ini Pak. Baru menjabat langsung di demo Pak, di dunia ini Pak. Saya kemarin ke Medan, di Medan ketemu Pak Gubernur, soleh gubernurnya, Pak Edi Rahmayadi. Itu gubernur soleh Pak. Dari dia kuliah dia puasa Senin Kamis, istiqomah, orang alim, orang soleh. Wakilnya pun soleh. Saya ngobrol-ngobrol sama dia. Dia bilang baru 1 hari melantik, dilantik per 1 hari, demo orang Pak. Dia bilang, otak kalian gak ada, gila kalian, aku baru pejabat. Nah, itu orang Medan ngomong kayak gitu Pak. Tapi di akhirat nanti jadi raja selama-lamanya, tidak ada demonstrasi, tidak ada oposisi. Selama-lamanya jadi raja, selama-lamanya jadi ratu di dunia, di akhirat. Di sana tempat tinggal kita, cantik selama-lamanya, sehat selama-lamanya. Begitu juga menderita, tersiksa selama-lamanya di akhirat. Meskipun hidup di dunia ini tak lama, tapi sangat menentukan nasib kita di akhirat. Ada sebagian orang sedang berjuang menuju surganya Allah, ada sebagian orang berjuang menuju jahannam. Dan ini perlu pengorbanan, harta dan diri, pikiran, tenaga. Iya Pak. Bapak Ibu jangan sangka orang yang mau menuju neraka tidak berkorban. Mereka berkorban juga, mereka susah payah juga, habis hartanya juga, habis tenaganya juga, stres juga pikiran mereka, menangis juga mereka, korban darah juga, bahkan korban nyawa mereka. Firaun tenggelam di Laut Merah, tapi seluruh pengorbanan Firaun membawa dia kepada laknatnya Allah. Nabi Musa juga berkorban. Jadi tinggal pilih saja. Kalau tidak mau berkorban untuk surga, nanti berkorban untuk neraka. Tidak mau bersusah payah untuk agama, nanti bersusah payah untuk dunia. Paham? Gunakan hartamu untuk agama, kalau tidak harta pasti akan habis, tapi bukan untuk agama. Sibukkan diri kalian dalam perkara agama, kalau tidak kalian pasti akan sibuk, tapi bukan dalam perkara agama. Gunakan waktumu untuk agama, kalau tidak waktu pasti berlalu, tapi bukan untuk agama. Dan matilah dalam urusan agama, kalau tidak kalian semua akan mati juga, tapi bukan dalam perkara agama. Tinggal pilih Pak. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Bagaimana keadaan hidupmu, begitulah keadaan matimu, kata ulama. Allah Ta'ala biasanya mematikan seseorang sebagaimana kebiasaan hidupnya. Maka hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ulama sampaikan tanda-tanda iman masuk ke dalam hati seseorang
datangnya dunia tak mengembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Itu yang pertama. Dan tanda-tanda iman sempurna dalam diri seseorang, datangnya dunia mengkhawatirkan hatinya. Dia khawatir, takut akan hisab yang berat di akhirat. Ada duit nih, aduh, ini duit halal apa tidak nih? Takut dia. Dilantik jadi penguasa, jadi pejabat, ketakutan dia. Ini amanah yang begitu berat. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih dilantik jadi khalifah, pingsan di hari pelantikannya. Dilantik itu pingsan, 1 minggu dia sakit, panas dingin, nggak bisa tidur. 2,5 tahun jadi khalifah, tak sekalipun mandi janabah, tak sempat dia kumpuli istrinya, saking takutnya. Dia datang, dipanggil istrinya, wahai istriku, Allah telah berikan beban yang berat di pundakku dan tak bisa dilewati dengan bersenang-senang. Kalian sekarang boleh pilih. Kalau kalian berarti bukan satu kan, ya raja kan. Sekarang pilih, tetap menjadi istriku, hidup bersamaku, atau hidup bersama perhiasan-perhiasan kalian. Kamu mau dunia apa mau akhirat? Ditanya sama Umar bin Abdul Aziz di hari pelantikannya. Kalau kalian tetap ingin bersama dengan aku, lepaskan semua perhiasanmu, serahkan ke Baitul Mal. Aku tidak mau berkumpul dengan perhiasan-perhiasan dunia ini. Apa kata istri Umar bin Abdul Aziz? Salah satu istri itu anak raja. Dia bilang, wahai suamiku, apalah artinya ini sampah, ini semua perhiasan ini, kalau kami harus kehilangan engkau. Tetap, Pak. Ketika wafatnya Umar bin Abdul Aziz, itu orang-orang hendak mengembalikan perhiasannya kepada dia, dikatakan tidak mungkin aku mengambil lagi apa yang dibenci oleh suamiku. Ketika Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, itu kambing dengan serigala makan di satu tempat, dia minum di satu telaga. Ketika kambing diterkam oleh serigala, seorang wali Allah menyaksikan dan dia katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Amirul Mukminin telah wafat. Kekuatan ruhaniyat seorang pemimpin itu berpengaruh kepada rakyatnya. Maka hati-hatinya li pemimpin nih. Hari ini pemimpin aneh-aneh, susah Pak. Ini sistem jahiliyah, sistem orang-orang bodoh. Bagi saya ini sistem demokrasi, ini sistem bodoh. Ntar lagi kiamat nih, runtuh ini. Orang nggak lagi percaya sama partai-partai. Kenapa nggak percaya? Tipu-tipu semua. Jabatan dibeli. Mau jadi wali kota 60M, 50M habis Pak. Gaji 6 juta sebulan. Idiot nggak? Gila itu. Tapi hampir semua gila ini. Kepala daerah desa Bangsa Merauke sakit jiwa semua. Benar. Saya sampaikan ini di depan paman saya. Dia wali kota. Saya bilang seluruh wali kota ini sakit jiwa. Seluruh wali kota, bupati, gubernur sakit gila. Kenapa? Dia invest begitu besar untuk gaji yang kecil. Terus gimana cara mulangin modal? Maling lah. Betul nggak Pak? Teman saya pengen jadi anggota dewan, ini teman saya nih, dia pengen jadi anggota dewan. Saya baca bicara 4 mata. Sekarang brother, saya hipnotis dia. Hipnoterapi. Kau tatap mataku, ya, jujur sama aku. Namanya saya rahasiakan ya. Kenapa kau ingin jadi anggota dewan? Pengen korupsi banget. Betul nggak? Mudah-mudahan di sini ada anggota dewan, saya nggak kenal ya, biar sadar, biar nggak ikutan maling itu. Kita menggaji orang tidur-tiduran di sana. Saya mulai gelisah melihat keadaan ini Pak. Umar bin Abdul Aziz pingsan dari pelantikannya, ini dangdutan dari pelantikan Pak. Syukuran. Allahu Akbar. 2 orang sahabat berdebat, dorong-dorongan. Datang satu orang bertanya, hei, apa yang kalian ributkan? Kenapa ribut-ribut? Udahlah, damai-damai lah dunia ini. Kata sahabat yang pertama, begini bang, saya ini kan jual tanah sama dia nih, dia nih teman saya. Terus gimana? Kalau saya sudah jual tanah, berarti semua yang ada di tanah itu sudah saya jual, termasuk pohon-pohon yang ada di atasnya, termasuk apapun yang ada di dalam tanah itu. Tahu-tahu barusan dia datang ke rumahku mengantarkan 1 peti emas. Dia bilang emas itu ditemukan di tanah yang saya jual itu.
Saya katakan kepada dia, itu emas untuk kamu, itu kan sudah saya jual, itu kamu yang punya. Dia ngotot bilang bukan dia yang punya. Dia datang ke sini mau mengembalikan emas sama saya, dia bilang itu emas punya saya. Nggak bisa begitu bro, itu emas punya kamu, aku sudah jual tanah, apa yang ada di dalamnya punya kamu. Apa kata yang membeli? Nggak bisa begitu bang, saya tidak ada sedikit pun niat beli emas, saya cuma beli tanah, emas ini punya abang. Oh nggak bisa, ternyata dua orang sedang berantem, berdebat, menolak emas. Ini bukan dongeng bu, ini kisah nyata, ini sahabat Nabi yang buat. Dia takut dengan perkara yang mengkhawatirkan, jangan-jangan bukan hanya dia. Terus apa kata dua orang ini yang sempurna imannya tadi? Dia takut dengan datangnya dunia. Gimana bang, kalau emas ini buat abang aja, orang yang datang tadi. Orang yang ketiga tadi pun orang yang sempurna imannya, dia bilang apa? Kalian enak saja, mau lepas dari masalah terus beri masalah sama saya. Dia pandang emas itu masalah bunda. Apa kata orang yang ketiga? Daripada kita ribut deh, mendingan ke pengadilan, tanya sama hakim. Hakimnya pun orang yang sempurna imannya hadirin. Coba kalau antum jadi hakim ya pak, ya udah pulang nanti, jangan ribut ya. Biarkan emas ini dulu, kita amankan barang bukti nih BB nih. Hakimnya orang yang sempurna iman, dia khawatir. Dia bilang apa? Hei penjual, siap tuan, kau punya anak gak? Ada tuan. Laki perempuan? Laki. Pembeli? Siap tuan. Kau punya anak? Ada. Perempuan? Iya. Gimana kalau nikahkan anak kalian, jadikan emas nih sebagai maharnya? Berpelukanlah orang tadi. Inilah solusi yang baik. Subhanallah. Bismillah. Inilah kisah-kisah dari zaman emas, keemasan zamannya para sahabat. Mereka semua telah Allah ridhoi kalau kita ikut mereka dengan baik. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radwan, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Jadi kalau mau masuk surga ikutlah sahabat. Tolak dunia dengan kedua tangan. Dunia itu seperti bayang-bayang, dikejar dia lari. Pernah ngejar bayang-bayang enggak pak? Tidak ada satu orang manusia pun yang mampu menundukkan bayang-bayang dengan mengejarnya. Satu-satunya cara untuk menundukkan bayang-bayang adalah dengan meninggalkannya. Tinggalkan bayang-bayang, kejar cahaya, baru Allah perintah bayang-bayang mengejar kita. Jadi dua saja pilihan hidup di dunia, mengejar bayang-bayang atau dikejar bayang-bayang. Pilih mana? Dikejar bayang-bayang. Sahabat menolak dunia dengan kedua tangannya, tapi Allah hantar dunia dalam keadaan hina ke bawah telapak kaki mereka. Seluruh mereka berdoa minta miskin, ya Allah hidupkan kami dalam keadaan miskin, matikan dalam keadaan miskin, bangkitkan bersama orang-orang miskin. Itu doanya Rasulullah. Semua mengaminkan, semua sahabat ingin miskin, tapi yang kaya banyak. Sama seperti kita hari ini, semua pengen kaya, yang miskin yang banyak. Ya Allah, apa kacamata yang kita pakai? Tetesan air. Celupkan ujung jari telunjuk kalian ke samudra yang luas, kata Nabi. Lihatlah air yang menempel di ujung jari kalian, bukan yang menetes ya, yang menempel. Hadhihi dunia, itulah dunia. Hari ini orang berebut itu tetesan air itu, tempelan air itu. Samudra yang luas diabaikan. Dunia, 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 dunia. Bangun tidur bukan ke masjid, ke pasar dia. Banyak. Ada kawan saya tinggal di Cibubur, tak pernah masjid subuh. Saya bilang, subuh di mana bang? Saya berangkat ke kantor sebelum subuh. Jadi subuhnya di atas bis. Lah kenapa abang nggak pindah aja di dekat kantor itu bang? Anak-anak sekolah di Cibubur, susah mindah-mindahin dia lagi. Saya bilang bang, daripada antum seperti ini hidup ini nggak lama nih, ntar lagi mati. Mendingan tinggalkan pekerjaan yang membawamu ke jahanam itu. Antum kalau sholat subuh nggak di masjid bang, nggak ada gunanya hidup kita di dunia laki-laki ini. Kita mati apa yang mau kita hadapkan kepada Allah? Nanti yang pertama ditanya di mahsyar itu sholat. Ditanya, hei sholatmu gimana? Subuh jam 7, ya Allah, tolong kasih aku surga Firdaus.
Ibu-ibu punya suami sholat subuh di rumah, menangislah sama Allah. Karena kemungkinan besar orang sholat subuh di rumah itu munafik. Ini bukan kata saya loh, jangan marah loh Pak ya. Allah, Nabi yang bilang 2 waktu sholat subuh dan isya berat bagi orang munafik. Orang munafik di zaman Nabi sholat di masjid 3 waktu, zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isya dan subuh tak ke masjid karena gelap. Masjid Nabawi itu diterangi tahun 6 Hijriah dibawa oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, baru masuk lentera di Masjid Nabawi. Sebelumnya gelap. Mereka pikir Nabi tak tahu. Nabi catat namanya, dipanggil Huzaifah bin Yaman. Hei Huzaifah, catat ini nama orang-orang munafik. Ini mati jangan disolatkan. Tapi Nabi merahasiakan nama-nama itu. Nabi tidak ingin terjadi perpecahan di kalangan sahabatnya. Lah biarin aja, biar Allah yang tahu. Sayyidina Umar lihat, kalau ada yang meninggal, Huzaifah ikut sholat, dia ikut sholat. Huzaifah enggak sholat, Umar enggak sholat. Bahkan berkali-kali Sayyidina Umar datang kepada Huzaifah dan bertanya, "Hai Huzaifah, coba lihat catatanmu, itu namaku ada di sana enggak?" Khawatir Pak. Padahal Sayyidina Umar, Nabi katakan kalau ada Nabi setelah aku, Umar lah nabinya. Tetap takut akan kemunafikan. Hanzalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berlari keliling Madinah menangis, "Hanzalah munafik, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik." Abu Bakar tanya, "Hei Hanzalah, kenapa kau tidak gitu? Munafik. Di depan Nabi imanku naik, nampak surga dan neraka, tapi ketika pulang berkumpul dengan keluargaku, hilang pemandangan itu. Aku telah munafik, wahai Abu Bakar." Kalau begitu aku pun munafik. Mari kita datang ke Rasulullah. Apa kata Nabi? Kalau saja iman kalian di depanku sama dengan iman kalian di belakangku, sama iman kalian dengan di belakangku, maka malaikat akan menjabat tangan pun dimanapun kau berjalan. Allahu Akbar. Maka ini iman ini penting hadirin sekalian. Kenali dunia supaya kita tidak hubud dunia, jangan cinta dunia. Berapa banyak orang sibuk mengejar dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Ada. Bangun pagi fikir dunia, pagi hari kerja dunia, siang hari bicara dunia, malam hari fikir dunia, tidurnya mimpinya dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Mati. Ini kalau saya perhatikan wajah-wajah ini nggak lama lagi semuanya. Iya Pak. Apalagi yang bersandar-sandar ini. Nggak sampai 100 tahun lagi mati semua nih. 100 tahun yang lalu kita belum ada di dunia, betul nggak? 100 tahun yang akan datang kita pun sudah tidak ada di dunia, tinggal sejarah. Umur umatku 60-70 tahun, kata Nabi. Allah sayang kepada umat ini. Allah tidak ingin melihat umat ini terlalu lama bersusah payah di dunia. Allah tak ingin terlalu lama melihat kita bolak-balik ke masjid, puasa setiap bulan, setiap tahun, tahajud setiap malam, itu capek Bu. Maka Allah berikan umur umat ini singkat, karena dunia bukan tempat tinggal, dunia ini tempat ujian, dunia ini tempat meninggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, gak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Sebentar lagi akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau berhijrah, mau bertaubat itu sekarang. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Kain kafan tak berkantong, apa yang dibawa? Iman dan amal. Adakah orang bawa mobilnya masuk kubur? Gede kuburannya Pak. Ya, bapak-bapak mati, ibu-ibu panjang umur biasanya. Karena bapak kami laki-laki ini nggak panjang umur Bu, benar. Survei membuktikan laki-laki mati duluan. Iya. Tapi panjang berapapun umur ibu-ibu tetap mati. Ujungnya mati juga, betul nggak? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia sementara. DSAS itu kalimat yang telah merubah hidup saya. Ketika saya mendengar orang dakwah pertama di Bali dulu, dia bilang apa sama saya? Bro, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sederhana, tapi perkataan dari hati akan tembus ke hati. Tapi perkataan yang hanya dari lisan berhenti di telinga. Allah kuasa Bang, makhluk tak kuasa. Makhluk ini siapa? Selain Allah makhluk. Ya. Di dua kalimat sederhana, coba dicatat kalimat ini. Allah kuasa, coba diikuti. Allah kuasa, makhluk tak kuasa.
Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Setiap ketemu orang dimanapun sampaikan kalimat ini. Orang lagi sibuk shopping nih, dunia sementara, nggak jadi shopping tuh. Ya. Orang hebat, itu orang kaya tuh, bisiknya gitu, Allah yang kaya. Ada rumah bagus, bagus rumahnya, bang, nanti rumah kita di surga jauh lebih bagus. Jadi dakwahnya orang-orang ini apa yang harus kita dakwakan? Ajak orang dari makhluk kepada Allah, ajak orang dari cinta dunia kepada cinta akhirat, ajak orang dari yakin kepada amal menjadi yakin kepada amal. Ya, gini nih di Indonesia itu duitnya. Kalau di Korea, I love you. Kalau orang Indonesia gini, duit. fulus. Ya, kalau kita lihat orang anak muda kan gini kan, serang heo katanya. Allah. Tapi kayak kita orang Indonesia pas gini kok nggak enak, Bang. Diginin, duit ya. La ilaha illallah. Banyak-banyak ucapkan ini sampai mati, dan di akhir kalam kita ucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mati dan di akhir kalamnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah sebanyak mungkin sampai orang-orang mengira kalian gila. Daripada bengong, mending zikir. Itu ada alat-alat sekarang tuh, hitung-hitung, alat hitung. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba ucapkan subhanallah, subhanallah. Ayo semuanya subhanallah. Dapat satu pohon di surga. Seluruh ahli surga akan menyesal, kata Nabi. Apa yang mereka sesalkan? Waktu-waktu yang mereka lalui tanpa zikrullah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu a'lam. 100 ba'da subuh, 100 ba'da asar tasbihat, 100 salawat, 100 istighfar, zikir pagi petang. Saya dapat WhatsApp dari Bang Yan kemarin. Dia bilang, kita lagi mau bikin amalan. Sekarang sebetulnya amal kita yang siang-siang udah bagus semua. Yang lemah tuh amal malamnya umat ini. Saya banyak survei orang, kamu tahajud gak tadi? Dari 100 orang mungkin 2 orang bilang tahajud. 1 orang. Kemudian beliau bercerita, saya dapat ilmu nih, itu mau kita tanya sama Bang Yan nih, kapan-kapan yang undang beliau. Salat tahajud tiap malam 3 juz bacanya, berdirinya. Tiap malam. Oh, mantap ini. Itu mau saya tanya rahasianya gimana bisa kuat itu tahajud itu. Insyaallah ya, bapak-bapak ibu-ibu niat tahajud semua ya. Malam-malam 2/3. Makanya kalau ba'da isya tidur. Ba'da isya jangan kemalayapan lagi ke mall kemana-mana. Rasulullah tuh ba'da isya nggak tidur lagi, nggak bangun lagi. Nggak bicara dengan makhluk, tidur langsung. Nanti bangun jam 2, nanti qiyamul lail berdiri sampai subuh. Habis subuh nggak boleh tidur. Orang Islam ini nggak boleh tidur habis subuh. Orang yang tidur ba'da subuh dekat dengan kefakiran. Nanti setelah isyraq 90 menit habis salat subuh nih bapak-bapak ya, itikaf ya. Antum habis subuh jangan pulang, jangan tidur, itikaf di masjid, tunggu isyraq. Setelah isyraq salat 2 rakaat. Isyraq itu awal duha, terbitnya matahari. Maka pahalanya kata Nabi seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. 3 kali Nabi ulang. Itu amalan isyraq tuh Pak, saya sudah buat dari tahun 2000. Pokoknya subuh nggak pulang sampai terbit matahari. Pulang-pulang ke rumah ngantar anak sekolah, selesai. Jangan tidur habis subuh, jangan tidur habis asar. Orang yang tidur habis asar dengan nanti lama-lama gila. Bisa gila, rusak akal kita. Coba kalau nggak percaya deh, nanti habis asar tidur, besok tidur lagi sampai 40 hari. Kalau nggak gila iris kuping saya. Ada tuh orang nggak percaya, doif itu katanya. Mana ada ceritanya habis asar tidur terus gila. Terus kata temannya, coba aja ente 40 hari tidur habis asar. Terus kalau aku gak gila gimana? Aku kasih kamu hadiah. Si hadiah, sebutlah angka hadiah. Udah tidur habis asar hari ini. Hari ke-30 aman, hari ke-31 aman, masih santai dia. Hari kedua, hari ke-39, 1 hari lagi 40. Jam 12 malam, setengah 1, dia bilang,
Mantap, hari ke-40 masuk. Aku nggak gila katanya. Dia datang ke rumah Ustadz tadi, digedor rumah. Tengah malam, jam 1. Assalamualaikum. Ustadz, waalaikumsalam. Mana hadiahnya? Sudah 40 hari sekarang. Aku nggak gila. Kata Ustadz, kalau ente nggak gila jam 1, ente gedor rumah ana. Ini nggak gila gimana ceritanya? Udah fix gila, tar. Mikir dia gila beneran. Kita kan sering, kadang-kadang habis asar tidur anak-anak kan, ataupun mungkin sebagian kita pernah habis asar tidur mau maghrib pakai baju seragam sekolah, mau pergi sekolah, terus satu rumah diam, udah cium tangan mau berangkat azan maghrib, Allahu Akbar, blank otak kita. Maka Islam ini mengatur semuanya, cara tidur diatur, bangun tidur diatur, semua diatur. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itulah sunnah Nabi, itulah the way of life, itulah lifestyle-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bun, ayahanda, abang-abang, minum itu tangan apa? Minum tangan kiri, cara minumnya syaitan. Jangan diremehkan. Berapa orang saya lihat tadi minum tangan kiri, itu mungkin masih lupa. Kalau tak sengaja minum tangan kiri, muntahkan minuman itu. Muntahkan. Baca bismillah. Bismillah, tiupkan ke air. Air yang ditiupkan bismillah berubah molekulnya jadi obat. Maka air yang terbaik di dunia itu air Zam-Zam. Kenapa? Jutaan orang bertalbiyah di sekitar mata air itu. Setiap sepanjang zaman ada orang berzikir di sana. Maka air itu menjadi obat. Minum itu berdiri apa duduk? Duduk. Boleh nggak minum berdiri? Boleh. Satu-satunya air yang boleh diminum berdiri air Zam-Zam. Saya sering kan kalau umroh itu lihat ibu-ibu jamaah umroh, jamaah haji, dia berdiri di depan Ka'bah dengan segelas air Zam-Zam, mulutnya komat kamit. Saya pikir mau diminum, tahu-tahu jari masuk ke dalam. Itu ciri khas ibu-ibu jamaah kita di Indonesia. Dia tahu itu obat, itu kosmetik terbaik itu air Zam-Zam. Masukkan ke dalam tempat semprotkan ke wajahmu. Bercahaya itu wajah. Ya, daripada kimia-kimia nggak tahu dari babi dan sebagainya kadang-kadang dipakai. Ya. Banyak sunnah Nabi nanti kita bahas. Next time lah kapan-kapan ya. Waktu saya juga nggak panjang, saya cuma sampai jam berapa nih Pak Taufan? Jam 11. Sholat diperbaiki, bacaannya dibenarkan, gerakannya dipelajari. Sholat itu harus ada sanadnya. Bapak angkat tangan itu dari siapa dapat belajarnya? Gurunya siapa? Itu harus tahu. Terus bersanad sampai ke Rasulullah. Saya masang sorban ini aja ada sanadnya. Saya belajar dari guru saya. Terakhir saya dapat sanad sorban ini dari Syed Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki di Makkah. Saya berdua dengan Ustaz Abdul Somad beliau kasih ijazah sorban. Ini sunnah, ini bukan pakaian orang Arab. Hari ini orang-orang kadang-kadang gitu, wih itu kan budaya Arab. Itu orang yang tak paham sejarah. Sorban ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat yang bersorban lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersorban. Ya. Tapi ini udah lama ditinggalkan, Pak, maka jadi asing, jadi aneh. Tuanku Imam Pojol itu bukan orang Arab, orang Minang. Lebih besar dari ini sorbannya. Pangeran Diponegoro, orang Jogja pakai sorban. Siapa lagi? Maaf Bang Dery, aku orang Muhammadiyah, kita nggak bersorban. Buka tuh YouTube, apa tuh, Google, ketik Kiai Haji Ahmad Dahlan, lihat fotonya, bersorban apa enggak? Ente ngaku-ngaku Muhammadiyah, tapi nggak ikut Nabi Muhammad, gimana ceritanya? Saya Muhammadiyah juga, nggak usah marah Pak. Saya Muhammadiyah juga, Muhammadiyah sejati Pak, dari orang Minang rata-rata itu Muhammadiyah. Oh Pak, maaf, saya ini Banser Pak, NU Pak, saya nggak pakai sorban. Kiai yang sekarang ya bersorban, tapi pendiri NU bersorban, Kiai Hasyim Asy'ari. Ya, ini jangan dipermasalahkan, tidak masalah. Orang pakai sorban bagus, fadilahnya besar. Tak pakai sorban tidak apa-apa, kayak Bang Yan, pakai peci hitam boleh nggak sholat? Pakai peci putih boleh nggak? Pakai warna-warni boleh nggak Ustaz? Nggak pakai peci boleh nggak? Boleh. Indah Islam. Yang nggak boleh itu sholat pakai helm. Iya Pak ya.
Karena jidat kita kan harus nempel di tanah, itu masalahnya, tempat sujud. Tapi kalau helmnya dipotong di depannya boleh juga. Ini karena gempa Pak, musim-musim gempa kita jaga keamanan aja, silahkan. Tapi kita memang hidup di zaman aneh hari ini. Ini akhir zaman, dunia mau kiamat Pak. Hari kita hidup di zaman perempuan kalau kita suruh pakai jilbab dia bilang panas. Tapi kalau pakai helm nggak panas. Pakai jilbab panas kan. Tapi dia pulang dia pakai helm, gede helmnya. Bu, helm nggak panas, ada polisi itu. Sama polisi takut, sama Allah nggak takut. Jadi hadirin, ini penting, yang dihijab itu kepala kita, bukan hati. Karena sebagian orang yang penting hatiku dulu berjilbab. Mana ada ceritanya bapak ibu, nih antum di stop ada razia, nggak pakai helm, ditilang sama polisi. Pak, tolong jangan tilang saya Pak. Kenapa? Memang kepala tak berhelm, hati saya berhelm. Nggak bisa. Aneh-aneh aja umat hari ini. Maka penting ilmu di sini Pak ya. Banyak-banyak guru, bunda, ayahanda, semua teman-teman, please. Ulama ini dipenuhi berjuta kebaikan. Banyak guru, banyak-banyak ilmunya. Guru ini, ustaz ini spesialisasinya. Ustaz ini ahli ini di sini. Setiap ustaz itu nggak ada yang sempurna karena mereka bukan nabi. Kita nggak boleh fanatik kepada ustaz. Ya, jangan sebut-sebut nama saya dan sebagainya, nggak penting. Apalagi saya bukan ustaz, saya ini cuma seorang dai saja, seorang inspirator taubat hijrah saja. Dulu pernah maksiat terus taubat. Itu cerita kepada orang nikmatnya maksiat, nikmatnya taubat, nikmatnya taat, itu aja. Saya tak bicara hukum hakam, halal haram, itu urusannya ulama-ulama. Tapi kalau ada hari ini orang yang mengatakan ustaz, ibu-ibu, bapak-bapak, nanti ngajinya sama majelis kami ya, di sini. Majelis kami ini sunnah, lurus surga. Kalau ustadz itu subhat, jangan ikut. Hati-hati dengan ustadz itu subhat. Ustadz itu subhat. Ini dajjal ini. Yang ngomong kayak gitu tuh dajjal. Dia mengajak umat kepada dirinya. Ulama yang hebat, dia akan arahkan ulama jamaahnya ke ustadz yang lain. Ibu-ibu kalau mau belajar fikih sama ustadz ini ya, kalau mau belajar sejarah Islam sama ustadz ini ya, kalau belajar akhlak sama ustadz ini ya, ya sama saya ambil yang baik-baik saja, yang buruknya dibuang ya. Tidak semua yang saya sampaikan ini benar mungkin ya. Sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya, segemu-gemunya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Itu baru benar. Tapi sebagian orang terdoktrin, terbrainwash. Kalau bukan ustadz dia yang ceramah, dia keluar. Saya pernah tuh, saya lagi ceramah, keluar satu orang. Saya panggil Pak. Kaget dia. Kenapa keluar? Ini cuma kultum, sebentar saja. Tahu kultum nggak? Kuliah terserah antum. Kultum bisa 2 jam. Kenapa keluar? Ternyata dia sudah diingatkan sama ustadznya, jangan dengar dari Sulaiman. Jadi Sulaiman itu ahli bid'ah, orang bodoh, sekolahnya nggak ada. Bukan madrasah. Saya kenal agama bukan di Makkah Madinah, bukan madrasah Bu. Saya benar, saya bukan ulama dan tak pernah mengaku jadi ustadz. Saya diundang-undang nggak tahu kenapa orang undang saya juga, bingung juga. Saya ini penyanyi Bu, artis, saya penyanyi ya. Saya ini debu di sendalnya para ulama, bukan ulama. Tapi saya mengingatkan jamaah, kalau fanatik itu kepada 3 saja, Allah, Rasulullah dan sahabat. Sama yang lain nggak boleh fanatik. Sama imam madhab, antum harus bermazhab silahkan. Tapi kalau seandainya yang imam itu yang tak sesama mazhab dengan kita, contohnya ibu-ibu, bapak-bapak Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, sholat subuhnya harus berkunut, itu sunat muakkad. Lupa sujud sahwi imamnya. Paham? Itu ijtihadnya Imam Syafi'i rahmatul alaih. Kunut subuh itu harus. Tapi imam-imam yang lain, Imam Maliki gurunya, Imam Hanafi tak berkunut. Mereka tak berantem, dua-duanya benar. Kalau ada salah satu ustadz yang mengatakan salah satu yang benar, satu salah, ini ustadz tinggalkan mereka. Ini ustadz pemecah belah umat. Kalau khilafiyah berarti dua-duanya benar. Terserah bapak ibu pilih yang mana. Saya kan kalau imam subuh saya nggak baca kunut kayak Muhammadiyah.
Tapi kalau saya datang ke Jawa Timur, ke kampungnya orang NU, saya tanya, pakai kunut nggak di sini? Iya, pakai kunut. Kalau saya jadi makmum, imamnya berkunut, guru saya katakan angkat tanganmu nak, aminkan. Itu akhlak. Jangan berdiri saja seperti orang mengharamkan kunut. Adab mutada. Paham nggak? Jadi nggak usah ribut-ribut masalah khilafiyah. Termasuk dalam profesi saya, bunda ya, ayahanda semua, paman-paman, teman-teman. Sebagian ulama mengharamkan alat musik. Hormati pendapat itu. Sebagian ulama membolehkan alat musik untuk syiar, sebagai wasilah untuk berdakwah. Semua ulama Al-Azhar membolehkan, karena mereka menafsirkan hadis itu berbeda dengan ulama Saudi. Jangan dibahas mana yang paling benar, dua-duanya benar. Kalau ibu bapak tidak mengikuti pendapat yang mengharamkan, ya sudah, jaga pendengaranmu, jangan dengar musik. Kalau tak sengaja dengar musik, tahan, jangan gerak-gerak jempol itu. Karena menikmati perkara yang diyakini keharaman sebuah kemaksiatan. Ya. Saya memilih pendapat ulama yang membolehkan. Sempat saya memilih pendapat ulama yang mengharamkan. 11 tahun saya tinggalkan itu alat-alat. Satu hari saya ketemu dengan guru saya, dikatakan gunakan keahlianmu nak untuk mengajak orang kepada Allah. Saya bikinlah lagu itu, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Nggak tahu udah berapa banyak orang masuk Islam gara-gara lagu itu. Penyanyi gereja, anak saya kan lagi belajar vokal. Saya pikir siapa kira-kira yang bisa ngajarin vokal ya. Di samping masjid saya di Cibubur itu ada gereja. Penyanyi gereja ya. Cari informasi, dapatlah satu orang Ambon, penyanyi gereja perempuan. Saya hubungin, sudah datang ke rumah. Sampai di rumah saya kasih lirik lagu-lagu yang saya buat. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di belakang, yang di samping, yang di tengah, yang ceramah. Malam-malam nggak tidur tuh penyanyi gereja, Pak. Dia WhatsApp saya, Ustadz, bolehkah saya tanya-tanya tentang Islam? Saya kepikiran tuh liriknya itu, mati ini, orang Kristen juga mati. Saya bilang datang aja Usi, datang besok ke rumah. Dia datang pagi-pagi jam 7 ke rumah, setengah jam nggak sampai bicara, dia langsung nangis-nangis syahadat, masuk Islam. Dia ketakutan, nanti saya diburu orang gereja, saya dibunuh gimana nih semua. Ya udah, kemudian kamu tutup wajahmu, pindah rumah, kita modalin dia semua, cari bisnis semua. Dia pakai cadar, niqab. Ternyata niqab ini banyak manfaatnya juga. Ya, kalau ibu pakai niqab aman. Yang cantik tertutup kecantikannya, yang pas-pasan ketutup aibnya. Ya. Aman kan? Kita bisa lihat orang yang bisa lihat kita, aman kita. Saya kalau perempuan saya bercadar, Pak. Padahal bukan hanya perempuan, laki-laki pun boleh bercadar. Nabi Yusuf itu terlalu tampan, ganteng banget, sehingga kalau dia keluar rumah pasti dia menutup wajahnya. Makanya saya bawa ini kemana-mana. Kan diketawain, padahal saya bercanda. Ya, nggak ada masalah ya, jangan ribut masalah cadar. Akhirnya udah hidup mereka, menikah. Saya nikah dengan teman Adit namanya, muslim juga. Udah dia berusaha, sekarang punya catering. Suatu hari dia telepon, dia bilang di Instagram, dia mention sama istri saya, dia bilang, lama gak ketemu Usi. Iya, alhamdulillah anak kami udah lahir. Tanya, laki perempuan? 2 laki 2 perempuan, kembar 4 anaknya, Bu. Allahu Akbar. Sampai sekarang istiqomah dalam dakwah. Asbab lagu itu. Kau berani-beraninya kau katakan lagu itu haram, kan aneh. Tapi nggak apa-apa juga sih, nggak apa-apa juga, nggak usah ribut. Tapi tolong jaga lisan, jaga jempol. Kalau mau caci maki, kata-katanya yang lembut dikit. Tapi kata-katanya kadang-kadang sangar, Bu, Pak. Menghina saya itu teman-teman yang mengharamkan musik itu. Dia di siluman lah, macam-macam. Kan dia SAS dari Sulaiman anak setan lah, macam, waduh, subahat, caci maki, waduh, babi, pengkhianat, perusak dakwah, macam-macam.
Saya nggak mengerti nih agama apa yang mengajarkan orang dengan mengaji dia jadi rusak akhlaknya, dia caci maki saudara muslimnya. Saya bilang yang salah siapa? Gurunya kah, ilmunya kah, atau majelisnya kah? Saya nggak tahu. Apa otak dia yang salah? La ilaha illallah. Ya, jadi kita jangan jadi orang jahat ya, jadi orang baik saja. Orang baik itu bicaranya baik-baik, dengar yang baik-baik, lihat yang baik-baik, pikir yang baik-baik, sangka yang baik-baik. Kalau orang suka husnuzon, insya Allah matinya husnul khatimah. Tapi orang yang suka suuzon, kemungkinan besar mati suul khatimah. Allah beri dua mata, mata kanan selalu melihat kebaikan orang lain, mata kiri selalu melihat keburukan diri sendiri. Paham? Ya, lihat baik orang lihat. Kalau kita suka lihat kebaikan orang, nanti Allah pindahkan kebaikan orang kepada kita. Tapi kalau kita suka melihat keburukan orang, maka Allah akan pindahkan keburukan orang kepada kita. Jangan hanya gara-gara satu keburukan orang kita hapus semua kebaikan dia. Tapi memandanglah dengan cara Allah memandang. Seringkali Allah memandang hambanya, satu kebaikan yang Allah lihat, Allah hapus semua keburukan. La ilaha illallah. Allah maha baik. Berjuta kesalahan yang kita buat, Allah tetap setia menunggu kita pulang. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang bertanya? Ada Pak Ustaz. Yes. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya, mungkin masalah curhat Pak Ustaz yang tentang keluarga. Ada seorang anak dengan saya, mungkin sudah 1 tahun. Beberapa kali curhat, jawaban saya cuma tabayun dan tabayun tentang orang tuanya berbuat, mungkin menurut dia berbuat salah berbuat. Nah, dia minta pendapat kepada saya tidak bisa kasih jawaban karena menurut saya bukan orang baik atau orang pantas untuk menasihati. Dan terakhir tadi saya mau berangkat ngaji, dia curhat lagi. Nah, saya bingung harus kasih jawaban apa yang terbaik Ustaz. Mungkin itu saja, terima kasih Ustaz. Jadi ada anak yang curhat sama ibu, kalau dia curhat tentang orang tuanya dia. Orang tuanya salah, berbuat salah berapa. Iya, tugas kita ini salah satu pahala yang terbesar itu mendamaikan orang yang bersengketa. Orang yang bermusuhan, orang yang bermasalah, kita damaikan mereka, itu luar biasa. Ahsan memang bukan sekedar ngomong tabayun, tapi ajak anak itu ketemu orang tuanya. Dan kalau nggak temui orang tuanya, bantu orang bertanya, betul nggak apa yang disangkakan anaknya itu. Karena di Indonesia ini kebanyakan kita suka begitu, suka buat pertanyaan dan jawab sendiri. Kita kurang tabayun, Pak. Lihat orang nih, kenapa bajunya begitu? Hah? Oh, teroris itu. Belum nanya, belum ngobrol, langsung divonis. Mestinya kalau apa yang kita lihat, kita tanya lagi. Maka itu nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, nak, kalau engkau melihat orang mencongkel mata orang di depanmu, dia congkel keluar mata orang, kamu jangan langsung mengatakan salah sih yang mencongkel mata ini. Sebelum kau bertanya kepada keduanya, kepada orang di sekitar itu, bertabayun dulu. Jangan-jangan orang yang dicongkel matanya itu sudah mencongkel 10 mata orang sebelumnya. Ya. Maka solusi itu amanah yang Allah beri kepada ibu untuk mendengarkan keluhan seorang anak tadi. Berarti dia mempercayai ibu. Dia percaya, tolong bantu dia temui dengan orang tuanya, jembatani hubungan mereka. Ya, kalau salah, siapa yang nggak punya salah di dunia ini? Coba angkat tangan yang punya salah satu saja. Ada? Apa? Dia pernah akhirnya jadi pertengkaran gitu. Sama orang tuanya? Iya. Yang dia tuh takut menimpa untuk keluarganya juga dan pada dirinya. Iya. Ajarkan anak itu untuk selalu melihat kebaikan orang tuanya. Jadi kalau kita bermasalah nih, maaf ya, suami istri bermasalah, syaitan datang itu, cerai kamu. Itu prestasi terbesar syaitan itu, menceraikan orang berumah tangga. Tapi hadirin sekalian, ketika orang paham ilmunya ini, ketika dia bermasalah, siapapun, anak dengan orang tua, istri dengan suami, teman dengan teman, kita cari 70 kebaikan dia dan cari 70 kesalahan kita. Kenapa kita benci sama orang? Karena kita lihat keburukan dia. Kenapa kita sayang sama orang? Karena kita lihat kebaikan dia. Maka senantiasalah melihat kebaikan. Ajarkan anak itu lihat kebaikan bapak ibumu. Kau tak dilahirkan bapak ibumu, tak lahirkan kau tak ada di dunia. Meskipun orang tua kita kafir, itu Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim yang disuruh Namrus melemparkan dia ke kobaran api itu bapaknya. Kata Namrus, biar lebih menyakitkan kematian Ibrahim,
Panggil bapaknya, suruh bapaknya menarik ketapel, lemparkan anaknya ke dalam api. Bayangkan Pak, Nabi Ibrahim diikat di tiang, ditelanjang, dipermalukan, dinyalakan api yang besar sebesar gunung. Ribuan orang berteriak, menari-nari gembira melihat hukuman yang diberikan kepada Nabi Ibrahim karena telah berani menghina Tuhan-Tuhannya orang kafir, menghancurkan berhala-berhala. Ketika ayahnya datang, semua hening melihat. Nabi Ibrahim melihat wajah-wajah orang itu, dia tetap wajah ayahnya. Ayah sudah mulai tua. Lalu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong beri kekuatan ayahku menarik ketapel ini ya Allah. Jangan engkau biarkan dia malu ya Allah di hadapan orang banyak. Ayahnya mau bakar dia. Tapi apa adab seorang anak yang mukmin, yang beriman, yang cinta, yang faham kepada Allah, kepada agama? Jangan sampai permalukan ayahku. Kita nggak tahu bagaimana curhatan ayahnya kepada ibu nanti kalau ketemu ayahnya. Curhatan orang tuanya jangan di sebelah pihak. Kalau kita sebagai penengah dengar dua informasi, karena uang itu nggak laku kalau cuma sebelah. Sebelah ada gambar, sebelah polos, nggak laku itu duit. Mesti ada duanya. Ya, paham Bu ya? Nah, tuntaskan amanah itu, damaikan mereka, kembalikan itu anak ke pelukan ibunya. Ya, bapak-bapak ada Pak? Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu ada lagi? Ibu-ibu lagi Pak Ustaz? Ya silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahnya meninggal dunia. Sampai saat ini setiap kali mengenang ayahnya dia masih sering menangis Pak Ustaz. Minta tolong Pak Ustaz, apa yang harus saya sampaikan kepada teman saya ini untuk mengurangi kesedihannya. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menangis itu wajar. Ya, manusiawi. Biarkan aja dia menangis, lo kan baru 3 hari. Ntar lagi dia juga lupa tuh sama ayahnya. Benar. Biarkan aja, nggak usah dibiar. Tapi kalau dia meratap nggak boleh, ya, mukul-mukul, waduh, bapak tarik rambutnya nggak boleh, sobek-sobek baju nggak boleh. Kalau menangis, saya juga pernah kehilangan ibu saya, berbulan-bulan saya menangis. Ibu saya meninggal. Kemana mata memandang ada wajah ibu di sana. Gimana mau kita nggak bisa menangis? Ya, jadi teman menangis itu wajar. Ya. Tugas kita menghibur dia, doakan ayahmu semoga Allah lapangkan kuburnya, semoga kumpul lagi di surga nanti. Allah sayang sama ayahmu. Ya, kalau Allah orang meninggal itu karena Allah tidak pengen melihat dia terlalu lama buat kesalahan di dunia. Ya. Gitu. Jadi hibur dia, katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua akan kembali dan sebentar lagi kita susul. Kita akan jumpa ayah di sana, jumpa ibu di sana. Surga akan indah tanpa mereka semua. Maka doakan ya, yang orang tuanya meninggal, yang sudah meninggal doakan. Tapi memang manusia ini pelupa, suka lupa. Saya pun sekarang lupa doakan ibu kadang-kadang. Aneh. Padahal dulu waktu meninggal, pertama meninggal nangis-nangis, kayak mau mati aja. Pengen bunuh diri aja, aduh mati aja kalau ibu meninggal kayak gini. Tapi memang manusia ini pelupa. Jadi Pak, makanya antum jangan terlalu GR Pak. Kita mati nih Pak, nangis orang, sebentar aja dia nangis, habis itu dia lupa kita pernah hidup di dunia. Apalagi ini yang muda-muda nih, mati muda, istri tinggal cantik. Antum mati Pak, habis masa idah kawin lagi dia. Betul nggak Bu? Terus dia katakan I love you ke kuping orang lain Pak, yang sakit nggak? Maka teman saya bilang sama istrinya teman saya nih, dia bilang, Beb, Dek, kalau aku mati duluan dan kamu kawin lagi, aku jadi hantu kucekek lakimu. Sakit dunia ini Pak, tempat berpisah. Kita dihidupkan untuk dimatikan. Perjumpaan berakhir dengan perpisahan. Tataplah wajah suami itu, mungkin masih bernafas dia, entar lagi mati dia. Benar. Sayang-sayanglah sekarang, minta maaflah sekarang. Kalau berantem jangan lama-lama, berantem sebentar aja. Karena kalau dia pamit terus dia nggak pulang gimana? Sampai mati, sampai kiamat menyesal. Ya, kadang-kadang saya sering dengar curhatan bapak-bapak. Ya,
Ibu-ibu ini kadang-kadang nggak pernah baik nih lakinya di mata dia. Kalau orang hebat, kalau laki dia nggak ada salahnya semua. Karena memang begitu, fitrahnya berdekatan dengan manusia, semakin dekat semakin terlihat kekurangannya. Beda dengan dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah semakin dekat semakin terlihat kesempurnaannya. Maka siapa orang yang paling tahu kekurangan suami? Istri. Siapa orang yang pertama menghina ulama? Istrinya ulama. Iya Pak. Dan banyak ternyata nih menjadi melebar ya pembicaraan. Tapi yang jelas tuh menangis tuh jangan usah dihalang-halangi, biarkan menangis. Selagi masih bisa menangis, menangislah. Ada satu orang jadi wali Allah gara-gara istrinya cerewet, merepet, pagi langsung orang baik. Pokoknya nggak ada benar dia. Tapi ini seorang ulama ini sabar dengan cerewetnya istrinya. Akhirnya Allah tundukkan semua, jadi wali. Jadi kekasih Allah, Allah muliakan dia. Istrinya marah dia nggak pernah balas. Petir menyambar dia istighfar aja, nggak istrinya ikut teriak dia. Nih Pak, kalau ada petir menyambar di rumah, nggak usah ikut teriak. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau Bapak teriak percuma Pak. Nanti dia berhenti pada waktunya, capek dia tuh. Satu hari, ini wali Allah pulang dari hutan bawa kayu bakar. Ini cerita saya dengar dari guru saya nih. Dia sampai di rumah, istrinya langsung sambut dia, Bang, Masya Allah Bang, Masya Allah, Masya Allah, kata istri. Kenapa sayang? Dia tetap sayang sama istrinya, meskipun cerewet. Tadi Bang, di hutan dari kejauhan, aku lihat ada orang berzikir di pinggir telaga. Tiba-tiba terbang sejadahnya Bang. Itu pasti wali Allah itu Bang. Abang cari itu orang, belajar sama dia. Abang mesti jadikan dia guru abang. Terus apa kata suaminya? Dek, dari pagi sampai sore nggak ada orang yang di sana duduk berzikir kecuali abang. Hah? Jadi yang terbang tadi abang ya? Itu abang dek, suamimu itu dek. Oh pantas miring-miring terbangnya. Aku udah pikir juga itu abang. Aku curiga itu abang katanya. Kau giliran lakinya miring langsung Pak. Nah itulah nasib kita laki-laki ini Pak. Tapi perempuan ini adalah kritikus terpedas dan supporter siap mati itu lakinya. Betul nggak Bu? Nah, dia sayang karena sayang aja. Maka nggak usah ribut-ribut di dunia ini, bahagia-bahagia aja lah ya. Di dunia ini nggak usah ribut-ribut. Ribut boleh sebentar aja, nggak boleh lebih dari 3 hari. Berantem boleh. Kalau kita salah, wajar kita minta maaf duluan. Biasa itu. Yang luar biasa, orang salah kita minta maaf. Hebat gak? Nah itulah. Ya cukup pertanyaan ya. Saya mau siap-siap mau berjalan lagi nih. Saya akan simpulkan majelis ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan nih, obrolan santai-santai ini ya. Nah, orang. Oh iya, saya simpulkan dulu sebentar. Saya akan simpulkan kajian ini. Yang bawa buku catat boleh dicatat. Yang nggak bawa buku dihafalkan, jadikan materi dakwah. Orang baik dalam pandangan Allah ciri-cirinya ada. Yang pertama, hatinya bersih dari kesyirikan. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tidak meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah, dan dia tidak berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Yang kedua, orang baik dalam pandangan Allah kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 24 jam hidupnya, ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur, tidur lagi, ikut sunnah Nabi. Yang ketiga, orang baik dalam pandangan Allah salatnya khusyuk, laki-laki 5 waktu berjamaah di masjid, perempuan boleh di masjid, lebih baik di rumah. Yang keempat, orang baik dalam pandangan Allah ringan langkah kaki dia ke majelis ilmu, haus dia akan ilmu, cinta dia kepada ulama. Ilmu seperti air hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Yang kelima, orang baik dalam pandangan Allah Ta'ala siapa mereka? Adalah orang-orang yang senantiasa berzikir dalam setiap hembusan nafasnya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Zikrullah. Yang keenam, orang baik dalam pandangan Allah dia tawadu. Siapa orang tawadu? Orang yang keluar dari rumahnya dan dia menganggap semua orang yang dia jumpai lebih baik dari dia. Orang tua lebih baik dari saya. Kenapa orang tua itu lebih baik? Karena mereka lebih duluan beramal soleh dari saya, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Anak muda itu lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Katakan setiap hari kepada diri kita semua, tolong diikuti kalimat ini nih.
Penting ini. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Coba diulangi. Bagus. Biasanya sebaik-baik seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain. Dibalik-balik. Semangat lagi, ada ibu-ibu kemarin, seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain katanya. Salah itu ya. Letakkan diri di bawah rumput. Jangan berdebat dengan orang bodoh. Kalau ada orang bodoh berdebat, katakan betul itu. Ya. Ada orang tanya sama ulama, Ustadz bagaimana supaya hidup ini tenang Ustadz? Dia bilang, jangan kau berdebat dengan orang bodoh. Oh, nggak begitu Ustadz katanya. Dia aja Ustadznya debat. Betul kamu kata Ustadz. Langsung selesai majelis. Karena berdebat dengan orang bodoh itu nggak meningkatkan iman. Dan naik iman kita, naik darah kita. Nanti stroke lama-lama. Udahlah biarin aja, kamu menang deh. Siap. Lalu ikhlas. Orang ikhlas dia suka menyembunyikan amalnya seperti dia menyembunyikan dosanya. Ya, amal wajib umumkan, amal sunnah rahasiakan. Salat tahajud rahasiakan, bagus. Boleh diumumkan dengan syarat, dengan niat untuk syiar. Hati-hati, karena mengumumkan amalan sunnah itu ada kecenderungan riya. Ya, antum lagi puasa sunnah nih, tiba-tiba ada hidangan makan. Antum cenderung diam, nggak ikut makan atau katakan saya puasa. Nah, hati-hati Pak, kalau antum katakan puasa, berubah hati itu. Wih, soalnya nih babang nih rupanya nih. Berubah cara jalan langsung. Kita yang puasa sendirian rupanya. Hilang tuh amal. Ya. Bukan nggak boleh diumumkan, boleh diumumkan, tapi ahsan dirahasiakan. Kalau sudah bersedekah hamba Allah, ya sudah hamba Allah aja. Jaga itu sampai mati. Nggak usah dikasih tahu teman kita. Ente tahu hamba Allah itu siapa rupanya? Siapa bang? Kita berdua aja tahu. Itu aku itu. Cukup ya, aib nih harusnya. Dia habis itu pahala kita. Maka ciri-ciri orang ikhlas, dipuji nggak senang hati, dibully nggak sakit hati. Biasa aja. Penilaian manusia nggak penting, yang penting penilaian Allah. Apa artinya seluruh dunia mengatakan kita orang baik, Allah katakan tidak. Dan yang terakhir, orang baik dalam pandang Allah, dia sadar dunia ini tempat meninggal. Itu lagunya Ahmad Albar bu, jadul gitu, lagu-lagu zaman now ini. Bukanlah tempat kita tinggal, kita semua akan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat. Kok fales ya? Ayo Bapak, jangan kalah sama mama nih. Ayo. Sedih bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia akhirat selama-lamanya. Baik, itu dari saya. Semoga Allah jadikan kita orang yang baik, dimatikan dengan baik, husnul khatimah, mati dengan la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat ya wal awwalin ya akhir al akhirin ya qatimati ya rahman masakin ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni dosa kami semua ya Allah. Bila ada yang sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Ya Allah, bila ada yang berhutang, lunaskan hutang-hutang kami ya Allah. Berikanlah sakinah mawaddah warahmah di rumah tangga kami ya Allah. Anak-anak kami
kami jadikan anak yang hafiz, hafizah, alim, alimah, saleh dan salehah, dai dan daiyah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kumpulkan kami dengan orang baik-baik ya Allah, matikan kami dengan cara yang baik ya Allah, kumpulkan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.